Akhir-akhir ini, kita sering mendengar satu kata yang cukup menakutkan. Itu adalah resesi. Berita ekonomi membicarakannya. Media sosial membahasnya. Banyak orang mulai khawatir. Katanya, kalau resesi datang, perusahaan bisa bangkrut, orang kehilangan pekerjaan, ekonomi melambat. Tapi sebenarnya, resesi itu apa? Dan pertanyaan yang lebih penting, apakah kita benar-benar harus takut? Bagi banyak orang, kata resesi langsung terasa berat. Karena biasanya yang terbayang adalah hal-hal buruk, PHK, bisnis yang tutup, atau keuangan yang semakin sulit. Apalagi kalau kita sedang bekerja, membangun karier, atau mencoba memperbaiki kondisi finansial. Berita tentang resesi sering membuat kita bertanya-tanya, apakah pekerjaan kita aman? Apakah ini waktu yang buruk untuk memulai sesuatu? Apakah masa depan ekonomi akan semakin sulit? Masalahnya adalah banyak orang mendengar kata resesi, tapi tidak benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika kita tidak memahami sesuatu, biasanya rasa takutnya menjadi lebih besar. Sebenarnya, secara sederhana, resesi adalah periode ketika aktivitas ekonomi suatu negara melambat. Perusahaan menghasilkan lebih sedikit, orang membelanjakan lebih sedikit uang, bisnis menjadi lebih hati-hati. Dalam dunia ekonomi, resesi biasanya ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi selama beberapa waktu. Ketika hal itu terjadi, efeknya bisa terasa di berbagai tempat. Perusahaan mungkin menunda ekspansi, beberapa bisnis mungkin mengurangi biaya, dan dalam beberapa kasus, ada juga perusahaan yang harus mengurangi jumlah karyawan. Tapi penting untuk memahami satu hal, resesi bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah ekonomi. Ia adalah bagian dari siklus ekonomi yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Ekonomi tidak selalu naik, kadang tumbuh cepat, kadang melambat, dan kadang turun. Dan setelah itu, biasanya akan kembali tumbuh lagi. Jika kita melihat sejarah ekonomi dunia, hampir setiap beberapa tahun pernah terjadi masa sulit seperti ini. Misalnya saat krisis keuangan global, tahun ke-2008, banyak perusahaan besar mengalami masalah. Pasar keuangan jatuh, ekonomi banyak negara melambat. Tapi beberapa tahun kemudian, ekonomi kembali pulih. Contoh lain terjadi saat pandemi beberapa tahun lalu. Banyak bisnis berhenti sementara, banyak sektor ekonomi melambat. Tapi setelah situasi membaik, banyak industri juga kembali bangkit. Dari sini, kita bisa melihat satu pola penting. Resesi memang bisa menjadi masa yang sulit, tapi biasanya bukan sesuatu yang berlangsung selamanya. Ekonomi selalu bergerak dalam siklus. Ada masa sulit, ada juga masa pemulihan. Meskipun kita tidak bisa mengontrol kondisi ekonomi global, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini dengan lebih tenang. Langkah pertama adalah tidak panik berlebihan. Berita ekonomi sering terasa menakutkan karena fokus pada skenario terburuk. Padahal, dalam kenyataannya, tidak semua orang akan mengalami dampak yang sama. Panik sering membuat kita mengambil keputusan yang buruk, sementara ketenangan biasanya membantu kita berpikir lebih jernih. Langkah kedua adalah memperkuat kondisi keuangan pribadi. Misalnya, mulai lebih memperhatikan pengeluaran, menyisihkan dana darurat, dan memastikan bahwa kita memiliki ruang keuangan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Langkah kecil seperti ini sering membuat perbedaan besar ketika kondisi ekonomi tidak stabil. Langkah ketiga adalah meningkatkan kemampuan diri. Dalam masa ekonomi yang berubah, skill menjadi sangat penting.
Orang yang terus belajar biasanya memiliki peluang lebih besar untuk beradaptasi dengan perubahan. Ekonomi bisa naik dan turun, tapi kemampuan yang kita miliki sering menjadi aset yang tetap bernilai dalam jangka panjang. Langkah terakhir adalah melihat situasi dengan perspektif jangka panjang. Dalam sejarah ekonomi, hampir semua masa sulit akhirnya berlalu. Dan seringkali setelah masa sulit, muncul peluang baru. Banyak bisnis besar bahkan lahir di masa-masa ekonomi yang tidak mudah. Mungkin ini yang jarang kita sadari. Kondisi ekonomi memang bisa berubah, pasar bisa naik dan turun, situasi global bisa tidak pasti. Tapi cara kita merespons perubahan itu sering jauh lebih penting daripada perubahan itu sendiri. Dalam hidup, ketidakpastian sebenarnya selalu ada, bukan hanya dalam ekonomi, tapi juga dalam pekerjaan, bisnis, dan banyak hal lain. Resesi mengingatkan kita bahwa dunia tidak selalu stabil, dan justru karena itulah kita perlu belajar menjadi lebih siap, bukan dengan rasa takut yang berlebihan, tapi dengan pemahaman yang lebih baik, karena pada akhirnya orang yang bisa bertahan dalam masa sulit biasanya bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini tentang uang, ekonomi, cara berpikir, dan keputusan hidup yang sering kita hadapi sehari-hari, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, karena setiap malam kita akan ngobrol tentang ide-ide sederhana yang kalau benar-benar dipahami, pelan-pelan bisa membuat kita melihat hidup dengan cara yang lebih bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.